Satukan kita tanpa mengenal di antara kita. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Bisa kita sahabatku, kau saudara yang dapat memisahkan kita.
Kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Waktu ku hilang dari langkahku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Hari ini tema kita melakukan be happy, be blessed. Ini anjuran ya, anjuran asalkan be happy ya, berbahagialah. Be blessed, menjadi berkah. Jadi sebuah ajakan ini. Kita sudah diajak dalam pagi nanti ya. Kita baca firman Tuhan yang ayat ganjil perempuan, ayat genap laki-laki. Dari judul kita baca 2:1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak mengikuti jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kerumunan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Allah, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di angkat air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian yang pasti, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengajar, tetapi jangan fasik menuju kebinasaan.
Dia dikasih semua yang menjelaskan yang menjelaskan dari ini. Dia ini berbiasa kata bahagia. Tentu banyak sekali definisi tentang bahagia ya. Setiap orang itu berbeda. Coba bagi apa bahagia? Bagi yang mana? Oh, anu, main. Main. Bagian main. Definisi anak bahagia. Sehat lah bagian sehat. Damai. Bahagia bersama. Saya sama temannya, semuanya mungkin luar biasa masyarakat Magelang, luar biasa semua ya. Dan itu tantangannya yang sama dengan saya. Namun kita akan mendefinisikan bahagia menurut bentuk yang kita baca yang nah, ya. Karena kebahagiaan penting sekali untuk mencapai kesenangan bagi kita. Karena dengan bahagia, kebahagiaan dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental kita. Dengan bahagia kita mengurangi stres, bahkan dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap hidup ketika kita bahagia. Nah, dalam episode yang kita baca, ada beberapa kata yang kita bersama bahagia. Yaitu hidup benar dengan harapan. Dan kata yang lain pasif, pasif. Yaitu ada beberapa definisi tentang pasif ya, di antaranya tidak mematuhi peraturan atau seperti pelanggaran atau jauh dari teman-teman. Yang berikutnya berdosa tapi tidak mengaku dosanya, tidak punya status salah. Aku yang melakukan dengan Tuhan tapi saat dan lain-lainnya. Nah, ada pemohon. Tidak ada kata pemohon. Ya, pemohon itu orang yang sering membicarakan keburukan orang lain. Sini nggak ada ya? Nggak ada. Yang lain. Seorang pemohon suka merendahkan orang lain, itu ya, yang kita teruskan. Nah, itu yang berbahagia, yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Firman ini mengingatkan kita bahwa bagaimana caranya hidup yang benar di hadapan Tuhan, yaitu dengan menghindari dosa. Dosa apa saja? Kita kan menghindari dosa. Yang kita hindari apa saja? Ya, kita mengenalkan ya, berbohong, bercerita, merencanakan hal yang jahat, menjualkan anak, udah hasil gereja, percaya pada Kristus dan dibaptis, tapi percaya kepada ramalan-ramalan, percaya kepada primbon. Primbon adalah yang primbon itu ayah percaya orang Jawa, lain cuma primbon itu benar, lain primbon itu benar, ya. Wah, ini salah satu uang ini mau satu hitung berapa, uang hitung berapa. Uang itu angka yang paling besar. Itu tradisi percayaan agama bukan percayaan. Anak-anak yang bukan ada bersama. Tadi Mas Pur menggambarkan begini ya. Bagi yang taat dalam kebenaran Tuhan, ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau pohon itu ditanam di
sekitar aliran air, apa yang terjadi di pohon itu? Subur. Subur itu artinya apa? Kita orang percaya menghasilkan buah-buah yang baik dan segala yang buah-buah roh yang kita perbaikan, kalau kita yang rasakan Tuhan, pasti kita menghasilkan buah-buah roh, ya, kita bahagia, lemah lembut. Siapa yang belum pernah membentak orang tua, yang belum pernah membentak orang tua, semua tidak ya. Sering atau tidak ada. Nah, ini ya. Sebenarnya baik atau tidak baik kita membentak orang tua. Kemudian ya dari berguna, kemudian waktu gambarkan dan lain-lain, apa yang diperbuatnya berhasil luar biasa, berhasil, ya. Ini tidak berarti bahwa orang ini tidak pernah gagal, bukan, ya. Artinya orang ini tetap melakukan yang baik pasti akan diberikan Tuhan. Ya, orang yang hidupnya benar pasti dilimpahi berkat dengan Tuhan. Bukan dari orang hidupnya apa yang dibuatnya berhasil tidak pernah gagal seperti itu. Ya, arti kalimat apa yang diperbuatnya berhasil jangan diterjemahkan dan teluk. Ya, jangan diterjemahkan apa-apanya. Tetapi gambarnya orang yang hidupnya dinikmati berkat oleh Tuhan. Kita diizinkan untuk berpasokan dana, kita diizinkan untuk masalah, kita diizinkan untuk mengalami hambatan, supaya kita berpikir, supaya kita mengenal Tuhan, supaya kita lebih dewasa. Sekali lagi ya, apa yang dibuatnya berhasil? Bukan yang gaya pakaian terutama pekerjaan diterima bukan itu, ya. Tetapi menggambarkan bahwa hidupnya dilimpahi penuh berkat. Anak yang Tuhan. Dari teks yang kita baca minimal ada dua hal yang tidak lagi di sana. Yang pertama, kita hidup bahagia dengan menjauhi dosa. Yang kedua, melayani dengan kata sebagai wujud buah berkat. Ya, di ruangan ini, ya, melayani dengan kata sebagai wujud buah berkat. Di ruangan ini, apakah ada yang belum pernah melayani? Sebagai tutor, memberikan macam-macam. Ada yang belum melayani? Semuanya sudah? Sudah. Luar biasa. Pernah saya yang bilang top istimewa. Nah, tadi ya melayani kita berkata wujud berkat itu apa? Untuk panggilan kita ya, yaitu terlibat dalam pelayanan. Boleh menyiapkan ini, membersihkan ruangan, boleh menyiapkan kabel-kabel lantaran on, ya, boleh melakukan boleh, ya, pelayanan boleh, doa. Kemudian terlibat aktif dalam pertemuan gereja, ya. Terlibat aktif dalam pertemuan atau ibadah. Anak-anak ibadah ini kebetulan belajar aktif, ya, aplikasi tidak. Coba dengarkan. Ibadah itu apa?
komunikasi umat Allah dengan umat. Kita datang hari Minggu itu karena undangan dari Allah. Luar biasa yang undang Allah anak-anak. Berarti kita persiapkan dengan baik. Yang undang bukan RT, yang undang bukan kepala sekolah, bukan Pak Wali Kota, tapi kita diundang oleh Allah. Sehingga kita perlu persiapan. Semua udah mandi ya. Kemudian menemui ada orang saking mengisi pujian di gereja belum sempat mandi ya. Ya, tapi sebenarnya ya. Kita saja kalau biasa sama-sama sekondangan pasti kan mandi bajunya bagus. Bagus bukan berarti mahal ya. Bersih, tapi dicuci, disetrika. Ya, kita menghadiri undangan Tuhan juga begitu ya. Datang persoalan ibadah ini hidup ya buah-buah tadi ya. Kita mengundangkan undangan Tuhan. Nah, kalau diundang, kalau sekolah itu terlambat cuma konsekuensi tidak. Saya tidak mau bicara sanksi ya, tapi konsekuensi kalau sanksi itu kelihatannya dari atas ke bawah. Sanksi kita dari pihak seseorang. Tapi kalau konsekuensi merupakan akibat dari perbuatan yang bersangkutan. Kalau sekolah ada konsekuensi tidak yang sekarang? Saya tidak ikuti. Ada konsekuensi apa? Nah, ada ya. Kalau datang terlambat di ibadah, ada konsekuensi tidak? Ada. Ya ada dong. Kita nggak dapat dekat penuh dong. Waktu tidak salah. Waktu itu tadi kita ucapkan waktu itu laksanakan Allah itu. Allah menyapa kita merespon. Ya. Allah menyapa melalui tegur. Allah menyapa melalui teguran. Itu Allah sendiri yang menyapa. Ya. Waktu itu Allah menyapa kita merespon. Ya itu ya anak. Jadi saya yakin anak-anak semua di sini luar biasa istimewa sudah terlibat satu atau dua kegiatan. Ibadah sudah lama, tidak ada mainan HP. Silakan ada dari ya. Anak saya yang luar biasa, yang istimewa dan terus maju bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu diomong gitu. Semua untuk mewujudkan buah-buah berkat dalam kehidupan kami semua. Dan Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati untuk komisi remaja, Tuhan
Tuhan yang Tuhan berbagi semua pelayan-pelayan dari ibadah remaja. Tuhan memberkatikan semua yang hadir. Tuhan kiranya Engkau berkati program-program dikasih makna. Tuhan kiranya Engkau berkati program pilkada yang ada bersama oleh pemerintah. Kiranya Tuhan memberkati juga saudara kami yang tidak hadir pada saat ini karena halangan sakit atau lainnya. Kita tetap menolong mereka. Ampunkan segala kesalahan dalam mengikuti mendengarkan sabda firman. Dalam kasih Kristus kami juga memohon dan mengucap syukur. Amin. Kepadamu lebih besar. Jadilah berdoa untuk Indonesia. Kasih setianya yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, kebaikan kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Adalah kuasa dalam
Kristus, saya meminta kepada teman-teman Setelah kita mengikuti dari kita mendapat tugas, kita diutus oleh Tuhan agar menjadi berkat, mewujudkan berkat. Dan Tuhan selain itu juga menyediakan berkat bagi kita. Jadilah satu Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berjalan depan untuk menuntun kita. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan kita. Allah ada di sisi kita untuk menjaga dan memelihara kita sekarang sampai selamanya. Halo, terima kasih Mas. Halo.